boleh anak perempuan komat? Tak boleh. Kalau khusus untuk perempuan saja boleh. Azan qomat boleh. Khusus untuk perempuan. Tapi suara tidak boleh dikeraskan. Tetap suara perempuan itu adalah aurat. Makanya sakjane apa? Gak patek setuju lek ono wong wedok dibaan tahlilan gak setuju. Apa maneh pakai pengeras suara. Ya, jadi itu satu kesalahan, tapi sudah menjadi tradisi. Salah kok digawe tradisi. Iku dosane berlipat-lipat itu. Gitu loh. Terus yang melok tahlilan ambek dibaan, itu belum tentu sholat lho wong. Ayo pinro. Sapa sing melok? Mbahmu melok apa? Kadang tahlilan. Kadang tahlilan. Sholat bendino. Kadang-kadang. Nah, isik ngono kan? Ibumu melok apa? Melok apa? Tahlilan. Dibaan enggak? Sholat bendino 5 waktu? Nah, isik ngono kan? Artinya itu dianggap seolah-olah wajib tahlilan udan-udan payukan teko. Tapi sholat ana jero omah dhewe gak gelem nglakoni. Tahlilan wis bayar, ya kan? Kan ana urunane ya. Ya wis wajar lah iku. Artinya sik bayar, sik udan-udan ngono ku cek dibelani teko. Tapi sholat ana jero omahe dhewe gak bayar, gak gelem nglakoni. Aneh kan ya? Itu namanya otak yang sudah kualik. Kenapa? Karena hatinya kosong dari iman. Nah, makanya kalau perempuan itu tetap seluruh tubuhnya sampai pada suaranya itu adalah aurat. Kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya dia seorang guru atau murid. Dalam hubungan ilmu, guru dan murid boleh mengeluarkan suara walaupun perempuan. Ya. Murid perempuan atau guru perempuan itu boleh mengeluarkan suara. Lendani asa umpama guru iku mang gak ono suarane karena jarine aurat. Lah terus ngomong apa gurune? Muridé lah goblok kabeh. Ya. Iya jelas au tok ae. Terus murid juga begitu. Seandainya murid itu mau bertanya, murid perempuan. Lah ya apa lek takon? Ya gak iso. Jadi boleh. Terus itu dalam hubungan ilmu. Kemudian yang kedua hubungan dagang. Jadi penjual dan pembeli. Boleh laki-laki dan perempuan. Si perempuan boleh mengeluarkan suaranya. Bu, pinten mosok kan gak match ya. Jadi boleh dalam hal itu. Maka terus tapi hal-hal yang dilarang oleh Kanjeng Nabi seperti mengeluarkan yang tidak disebutkan kebolehannya itu koyok ya koyok apa melok tahlilan terus dibaan itu tidak ada. Boleh perempuan mengeluarkan suara pada tahlilan? Tidak ada. Tahlilnya enggak ono. Apakah itu ilmu? Enggak. Itu zikir. Zikir enggak boleh mengeluarkan suara. Padahal kayak gini, wong wedok coronge malah bawaker timbang tahlilane wong lanang ya. Wong lanang tahlilane kalem. Wong wedok bawaker. Kadang gak gelem leren ana wong salat kayak gini. Azan tok leren mari azan budal maneh swara banter maneh. Iya lek gak pas. Apa itu cedak masjid, baik masjid sini atau masjid kitun. Ketika ada orang sholat di sini atau di sana atau di mana saja, jangan diganggu. Mengganggu orang sholat hukumnya munafik.
mengganggu orang sholat hukumnya munafik, tapi itu yang sengaja ya, yang sengaja. Ya artinya begini, supaya tidak terkena hukum sengaja, maka ketika ada orang sholat menengok dhisik utawa ojo bersuara. Atau memang nggak perlu kan, karena memang suaranya wedok kan masuk aurat, jadi nggak usah banter-banter. Nggak pakai mic apa sih? Kok sawangane kepingin dialem wongan, kepingin dirungokno wong, iya toh? Pemane sing dadi pemimpin, dadi imame, woi ya tambah. Jadi perempuan itu boleh adzan, boleh qomat, boleh ngimami. Ngimami boleh, tapi perempuan semua. Tidak boleh di situ ada laki-laki yang menjadi makmum. Ya. Mengapa agama Islam adalah agama yang paling sempurna? Loh, jelas toh. Agama Islam itu agama yang paling sempurna. Agama gini loh, Allah itu menciptakan mulai Nabi Adam, kemudian Nabi Syed, kemudian Nabi Sis, terus sampai Nabi Muhammad sampai hari ini itu memberikan hukum itu selalu menyesuaikan dengan keadaan kaum saat itu. Tapi yang paling menonjol dari hukum-hukum Allah adalah nabi-nabi dan rasul-rasul itu menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang paling inti. Nah, kemudian apa larangan-larangannya? Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Mulai zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat itu larangan itu tetap. Dosa-dosa besar itu. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berani kepada orang tua. Itu larangan. Mulai zaman Nabi Adam sudah ada itu aturan-aturan. Cuma gini, karena Nabi Adam itu manusianya baru sedikit toh. Nabi Adam itu baru melahirkan 24 kali. 24 kali kembar kabeh. Kembare loro-loro kabeh. Khusus ada satu sing gak ono tunggale. Jadi biasanya Nabi Adam itu melahirkan anak selalu kembar laki perempuan. Kemudian ada satu Nabi Syed. Nabi Syed anak Nabi Adam itu yang tidak ada kembaran. Khusus satu kali itu saja. Jadi ketika melahirkan Nabi Syed itu hanya satu. Jadi anak Nabi Adam 24 kali toh melahirkan. 24 kali melahirkan, tiap tahun itu melahirkan. Terus anak kabeh piro? Mestinya 48 kalau semuanya kembar-kembar, ya kan? Nah, karena yang satu tidak kembar, itu tidak ada kembarannya, maka berarti 48 dikurangi 1 menjadi 47. Anak Nabi Adam berarti 47. Nah, terus waktu itu manusia masih sedikit, ya kan? Cuma 47 ditambah Adam dan Hawa berapa? 49 kan ngatur apa men 49 orang, ya dah. Mari ngono si Nabi Adam suwe-suwe ya duwe putu barang. Nah, oke lah katakan sampai 100 orang ditambah putune Nabi Adam umpama ya. Ditambah putune Nabi Adam saat itu menjadi 100. Itu aturan kan ringan-ringan saja gitu loh. Sholat dulu itu ada sholat. Nabi Adam itu sudah ada sholat. Tapi bentuknya sholat itu bagaimana? Tidak ada hadis yang mengatakan. Kadang sholatnya itu nabi-nabi tertentu rukuk saja. Kadang ngadeg tok. Nabi Sulaiman sholatnya ngadeg tok. Sampai sedane Nabi Sulaiman itu dalam keadaan berdiri.
waktu itu Nabi Sulaiman sedang membangun Masjid Baitul Maqdis. Saiki jare direbut ambek apa iku Israel, bangsa Israel. Baitul Maqdis. Nah, terus Nabi Sulaiman itu sholat. Loh, sholat itu ngadeg tok. Loh, caranya beda-beda. Tapi semuanya itu menuju kepada Allah. Gitu. Ana sing sholat sujud tok, ana sing rukuk tok. Ya ana sing rukuk ambek sujud. Nah, kemudian aturan pada Nabi Adam itu sederhana, kemudian diturunkan lagi sederhana lagi, kemudian dilengkapi lagi sampai pada Al-Qur'an ini turunnya Nabi Muhammad, dilahirkannya Nabi Muhammad dan dituruni Al-Qur'an itu semakin rumit. Aturan itu semakin banyak. Kenapa? Karena manusia sudah banyak. Karena manusia banyak, kelakuannya macam-macam, aneh-aneh. Sedangkan kalau kelakuan menungso wis aneh-aneh, otomatis harus diatur sedemikian rupa agar manusia tetap eksis, agar manusia tetap hidup, begitu. Nah, itu. Jadi jawabannya kenapa apa Mang? Agama Islam itu agama yang paling sempurna. Sebenarnya semua agama itu Islam. Mulai Nabi Adam terus turun sampai ada agama yang disebut agama itu Nabi Musa diturunkannya Taurat. Kemudian Nabi Daud diturunkan apa? Zabur. Kemudian Nabi Isa itu turunannya Nabi Daud. Diturunkan apa kepada Nabi Isa? Injil. Kemudian Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Quran. Nah, itu semua melengkapi. Tapi kabeh itu sebenarnya Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari ini sampai nanti kiamat itu semuanya Islam. Kenapa disebut Islam? Karena Islam agama yang menghendaki keselamatan baik diri sendiri dan orang lain gitu. Baik selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Itu Islam. Makanya agama-agama samawi atau agama yang turun dari langit disebut Islam karena semuanya mengajarkan keselamatan. Keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan alam ini enggak boleh menebang pohon seenaknya sendiri, nanti terjadi banjir bandang. Nah, itu namanya mengajarkan keselamatan, begitu. Yo. Kenapa setiap orang sholat selalu menghadap ke barat? Nah, orang Indonesia menghadap ke barat, agak mences nang kanan sedikit, kira-kira 13 derajat. Dari barat lurus miring titik 13 atau 23 derajat. Ya, 23 derajat mences sedikit. Lah, kenapa kok begitu? Karena bagi orang Indonesia, Malaysia, Singapura, terus di mana? Itu Mekah itu, Ka'bah itu ada di barat. Tapi bagaimana orang Medina? Orang Medina menghadapnya kemana? Ke utara. Karena Ka'bahnya ada di sebelah selatan. Ada sebelah utarai Medina. Kota Mekah ada di sebelah utaranya kota Medina, sehingga orang Medina kalau sholat menghadap ke utara, gitu. Jadi ndelok ngene, lain ngene. Jadi kenapa terus menghadap
ada yang ke selatan, ke barat, kan. Kamu lihat nggak tayangan YouTube atau TV atau apapun ketika ada jamaah haji di Mekah, kan biasa disorot ambek drone ngono ya, tekan ndukur. Wong ketok kok semoco cilik nyerengket ngono ya. Terus kemudian semuanya sholat menghadap ke Ka'bah. Nah itulah Ka'bah itu sebenarnya orang itu menghadap ke Allah bukan Ka'bah. Tapi biar tidak selegenje, biar tidak ngawur, biar tidak saenake dhewe, maka diarahkan setiap orang yang sholat menghadap ke Ka'bah sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang di sebelah selatannya Ka'bah berarti menghadap ke utara. Kota-kota yang di sebelah utaranya Ka'bah berarti menghadap ke selatan. Kita ada di timurnya Ka'bah berarti menghadap ke barat. Terus nanti ada yang di baratnya Ka'bah itu menghadap ke timur. Ya seperti itu terus. Tujuannya apa? Dihadapkan ke Ka'bah itu pertama taat atas perintah Allah. Yang kedua itu adalah tanda persatuan, kerukunan. Gitu. Jadi seandainya tidak ada perintah seperti itu, terus ya apa? Aku sholat sakarku, pokoknya hatiku ngadep nang Gusti Allah. Terus ngadep ngidul ngono ya apa? Sing situk ngadep ngalor ngono. Lah tabrakan ngene. Nah, ya kamu sholat tutukan. Nah, kan ya seperti itu tanda keseragaman saja. Sebenarnya hati ini menghadap Allah agar orang-orang itu seragam. Yang di timurnya Ka'bah seperti Indonesia ini menghadap ke barat, yang di baratnya Ka'bah menghadap ke timur. Hanya keseragaman saja. Biar apa itu ya memang enggak ngawur ngono. Mosok sak masjid ngadepi salat sakarepe dhewe. Ya biar enggak seperti itu. Kan apik ngadep ngulon kabeh kan gitu. Itu penyeragaman saja. Kalau hati harus menghadap kepada Allah bukan menghadap kepada Ka'bah, karena kita menyembah Allah bukan menyembah Ka'bah. Jadi kalau kita di Indonesia menghadap ke barat, nah itu kenapa orang sholat menghadap ke barat? Ya karena Ka'bahnya ada di sebelah barat. Itu kalau Ka'bahnya di sebelah selatannya, ya menghadap ke selatan. Gitu. Nah, tutup. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi